Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, video kali ini akan membahas beberapa materi tentang hubungan konsumen dengan produsen, teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab, hak perlindungan terhadap konsumen, serta bisnis dan perlindungan konsumen. Sebelumnya, perkenalkan saya Novita Ayu Safitri, NIM 2939 dari kelas MC. Langsung saja tanpa menunggu waktu lama, materi yang pertama yaitu hubungan konsumen dengan produsen. Dalam hubungan ini memang saling berkaitan karena pihak produsen akan sangat membutuhkan konsumen dalam kelangsungan bisnisnya. Seperti dalam pasar tersebut sebagai tempat bertemunya pihak produsen dan konsumen. Pihak produsen yang menyediakan barang atau jasa kemudian dibeli oleh konsumen sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen itu sendiri. Maka dari itu, pihak produsen harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh atas apa yang telah diproduksinya. Secara historis, tanggung jawab produsen atau produk liability lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, produsen yang pada awalnya menerapkan strategi yang berorientasi pada produk dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadi pemasaran yang berorientasi pada konsumen, di mana produsen harus hati-hati dengan produk yang dihasilkan. Apabila kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen kurang akan berakibat fatal. Rendahnya kualitas produk atau adanya cacat pada produk yang dipasarkan akan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Di samping produsen itu juga akan menghadapi tuntutan kompensasi yang pada akhirnya akan bermuara pada kalah bersaingnya produk tersebut dalam merebut pangsa pasar. Permasalahan tersebut akan terasa semakin penting dalam era perdagangan bebas atau era globalisasi. Hubungan ini akan saling berkaitan secara terus-menerus. Materi kedua, teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Dalam sebuah bisnis, tentunya akan sangat membutuhkan yang namanya konsumen, karena konsumen akan menjadi faktor terpenting untuk terlaksananya bisnis yang akan dijalankan. Produsen akan melakukan penawaran produk kepada konsumen. Penawaran produk yang dilakukan harus bisa terjamin bahwa produk tersebut layak untuk diperjualbelikan. Mengatasi hal tersebut, pihak produsen harus mampu memberikan jaminan atas garansi dari produk tersebut. Selain memberikan garansi terhadap konsumen, produsen harus bisa memberikan rasa aman atas produk yang telah ditawarkan, sehingga konsumen akan dengan senang hati melakukan transaksi untuk membeli produk tersebut. Ada beberapa teori yang terkait dalam pelayanan konsumen yang bertanggung jawab, di antaranya teori kontrak. Pemahaman dalam teori ini akan berkaitan langsung dengan transaksi pembelian produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen. Pembelian atas produk yang dilakukan oleh konsumen secara tidak langsung telah terjadi hubungan kontrak antara konsumen dengan perusahaan yang terlibat. Teori kontrak yang dibahas ini harus memenuhi 3 syarat, yaitu kedua belah pihak harus memahami tentang arti kontrak serta sifat produk yang akan diperjualbelikan. Kedua belah pihak harus saling terbuka dalam objek kontrak tanpa adanya kebohongan atau kepalsuan. Kedua belah pihak harus benar-benar sadar untuk melakukan kontrak dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak yang terkait. Sebagai contoh dalam teori ini yaitu dalam sektor finansial, khususnya simpan pinjam. Dalam simpan pinjam tentunya harus memiliki teori kontrak yang jelas sehingga pihak yang terlibat tidak akan dirugikan. Teori perhatian semestinya. Teori ini lebih mengutamakan konsumen karena konsumen dianggap sebagai unsur terpenting dalam terlaksananya bisnis yang baik. Pihak produsen harus benar-benar menjaga kualitas produk dan tanggung jawabnya terhadap konsumen. Produsen tidak boleh menurunkan kualitas dari produk tersebut untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, produk pada mainan anak-anak.
Dalam memproduksi mainan anak-anak, pihak produsen wajib membuat produknya sesuai dengan standar keamanan dan juga penggunaan dasar, dan membuat mainan tersebut tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya, teori biaya sosial. Dalam teori ini, biaya kerugian konsumen dibebankan terhadap pihak produsen. Hal tersebut dianggap sebagai kewajiban produsen. Jika produsen telah memproduksi barang yang dapat menimbulkan resiko kepada konsumen, dalam hal ini produsen akan sangat dirugikan karena pada prinsipnya jika konsumen membeli barang tertentu harus bisa mempertanggungjawabkan sendiri dan bisa mencegah resiko yang akan terjadi. Materi ketiga, hak perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan berkaitan tentang peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya serta mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Dalam hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Hak sebagai konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33. Di antaranya yang pertama yaitu hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya, karena konsumen memiliki hak sepenuhnya akan hal itu, sehingga konsumen bisa menentukan barang yang diinginkan sesuai dengan kualitas yang mereka butuhkan. Kedua, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang telah diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang telah dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Ketiga, hak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapatkan produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapan harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. Yang keempat, hak menerima kebenaran atas segala informasi. Hal yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanan. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang produsen, kewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen. Kelima, hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminasi terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya, karena konsumen bagi pelaku bisnis kedudukan yang sama, sehingga tidak boleh ada perbedaan di antara konsumen. Selain hak di atas, konsumen harus mengetahui beberapa hal berikut, di antaranya kualitas. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas karena ia membayar lebih untuk keunggulan tertentu dari suatu produk, dan produsen memiliki kewajiban untuk memberikan secara jelas mengenai rincian kualitas produk yang dipromosikan melalui media cetak dan elektronik. Dan juga konsumen berhak atas kewajaran dari suatu produk yang ditawarkan oleh produsen. Kedua, harga. Harga yang adil merupakan sebuah penerapan hasil
perhitungan ekonomis yang disesuaikan dengan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah produk. Konsumen berhak memilih harga yang menurutnya sesuai dengan kemampuan dan kesediaan dia untuk membayar terhadap suatu produk. Menurut Garrett dan Klonowski, ada beberapa faktor untuk mengkategorikan bahwa harga menjadi tidak adil, yaitu penipuan, persekutuan antara produsen dan distributor dalam menentukan harga terhadap sebuah produk merupakan tindakan yang tidak etis. Prinsip harga ditentukan oleh pasar biasanya sering disalahgunakan oleh produsen untuk menentukan harga. Ketidaktahuan. Beberapa contoh bahwa pengetahuan konsumen dalam hal ini selalu terbatas. Misalnya harga pada kemasan produk yang lebih tinggi dari kenyataan diskon. Promosi beli dengan suatu harga dapat dua produk pengusaha restoran yang tidak mencetak harga pada menu makanannya. Penyalahgunaan kuasa, contohnya pengusaha besar yang mengendalikan harga sehingga merugikan pedagang kecil. Manipulasi emosi, misalnya pengusaha pemakaman yang mengambil keuntungan melalui harga yang sudah dinaikkan terlebih dahulu. Pengemasan dan pemberian label, produk harus dikemas secara menarik dan baik untuk menjaga kualitas dan tampilan produk tersebut. Label sendiri merupakan informasi dari produk yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut memiliki kriteria yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu bisnis dan perlindungan konsumen. Perubahan teknologi menjadikan persaingan bisnis yang semakin ketat. Persaingan terjadi akan membuat pelaku usaha berbondong-bondong untuk mendapatkan posisi yang layak di hati konsumen. Di samping persaingan yang terjadi, pihak produsen harus memberikan pelayanan dan perlindungan yang baik bagi pihak produsen. Namun, regulasi terkait perlindungan konsumen merupakan regulasi yang lahir jauh sebelum perkembangan teknologi. Adanya perkembangan teknologi membuat regulasi perlindungan konsumen harus dilakukan pembaharuan yang mengikuti kompleksitas masalah yang terus berkembang. Perlindungan konsumen yang diberikan harus berlandaskan keamanan, kenyamanan, keadilan, dan keseimbangan. Pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan bersikap netral. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI merupakan peran melindungi konsumen dari tindakan produsen. Ada dua alasan perangkat pengendalian terutama tertuju pada produsen dalam hubungannya dengan konsumen, yaitu dalam hubungan antara konsumen atau pelanggan di satu pihak dan pemasok, produsen dan penyalur barang atau jasa tertentu di pihak lain. Konsumen atau pelanggan terutama berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan untuk dirugikan. Dalam kerangka bisnis sebagai profesi, konsumen sesungguhnya membayar produsen untuk menyediakan barang kebutuhan hidupnya secara profesional. Terdapat beberapa asas perlindungan konsumen, diantaranya asas manfaat. Asas manfaat mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dalam pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi ataupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi untuk digunakan. Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Untuk referensinya saya cantumkan di bagian deskripsi. Apabila terdapat kesalahan kata atau gerak-gerik badan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.